Sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Selama zaman penjajahan Barat itu, berjalanlah proses westernisasi Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil jajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi hanya sekedar menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajah Barat di Indonesia selama 365 tahun. VOC telah mendirikan sekolah pertama sekali di Ambon pada tahun ke-1607. Tujuan didirikannya sekolah ini tidak lepas dari semangat keberagamaan orang-orang Belanda yang Protestan berhadapan dengan paham keagamaan Katolik. Karena itu, pendirian sekolah-sekolah dalam tahapan awal diutamakan di daerah-daerah yang pernah dimasuki Portugis. Pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan satu peraturan yang mengharuskan para guru agama memiliki izin khusus untuk mengajar. Atas dasar perjuangan dari organisasi Islam, melalui Kongres Al-Islam pada tahun 1926 di Bogor, peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan Islam yang dibuat oleh pihak Belanda pada tahun 1905 dihapuskan dan diganti dengan peraturan yang baru yang terkenal dengan sebutan Ordonansi Guru. Menurut peraturan baru ini, izin bupati tidak lagi diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam. Guru agama cukup memberitahukan pada pejabat yang bersangkutan tentang maksud mengajar. Di zaman Belanda ini, sekolah-sekolah umum secara resmi belum diberikan pendidikan agama. Hanya di fakultas-fakultas hukum telah ada mata kuliah ismologi yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Adapun dosen-dosen yang memberikan mata kuliah ismologi tersebut pada umumnya bukan orang Islam dengan menggunakan buku-buku atau literatur yang dikarang oleh para orientalis. Sedangkan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang keadaannya sedikit berubah karena ada kemajuan dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Hal ini disebabkan karena mereka mengetahui bahwa sebagian besar bangsa Indonesia adalah pemeluk agama Islam, maka untuk menarik simpati dari pemeluk agama Islam, maka Jepang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan agama Islam. Untuk mendekati umat Islam, Jepang menempuh beberapa kebijakan diantaranya, pada zaman Jepang dibentuknya Kawa, didirikannya Masyumi dan pembentukan Hizbullah. Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal istimewa dalam dunia pendidikan, yaitu sekolah-sekolah telah diselenggarakan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah swasta lain seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan lain-lain diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan diselenggarakan oleh penduduk Jepang. Di Sumatera, organisasi-organisasi Islam menggabungkan diri dalam Majelis Islam Tinggi.
Kemudian majelis tersebut mengajukan usul kepada pemerintah Jepang agar di sekolah-sekolah pemerintah diberikan pendidikan agama sejak sekolah rakyat 3 tahun, dan ternyata usul tersebut disetujui dengan syarat tidak diberikan anggaran biaya untuk guru-guru agama. Saat itu, maka pendidikan agama secara resmi boleh diberikan di sekolah-sekolah pemerintah, namun hal ini hanya berlaku di Pulau Sumatera saja. Sedangkan di daerah-daerah lain masih belum ada pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah, yang ada hanya pendidikan budi pekerti yang didasarkan atau bersumber pada agama juga. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat pesat, yang seperti berbeda pendapat tentang permulaan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam pertama di Indonesia tidak identik dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, mengingat bahwa pembawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang. Demikian sejarah pendidikan Islam di Indonesia di era penjajahan Belanda dan Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.